Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Ustadz Insinyur Haji Asman Latif. Matur nuwun. Guys, sami-sami. Haji sudah berkenan kembali hadir di Yom Sabtu Pagi dan Demkiati. Ini adalah kali yang kedua beliau berkenan hadir di hadapan kita semua. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa join di pengajian Sabtu pagi ini. Ada satu yang istimewa pada hari ini, Pak Haji dan Bapak Ibu semua. Ini adalah kali ke-40 kita bisa tayang tanpa hambatan dari bulan Juni, kalau tidak salah, sampai di bulan Juni 2020 sampai di Maret 2021. Saya masih sempat nggak percaya iki tenan apa ora, karena ketika memulai dulu kok koyone abot banget, tapi setelah dijalani ternyata alhamdulillah bisa nek bosone sinetron itu live streaming ya, enggak putus sampai dengan hari ini. Untuk itu saya Dudi selaku pribadi dan pengurus dari Rumah Yatim Duafa Demkiati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, yang sudah berkenan untuk selalu bisa hadir di Yom Sabtu pagi pengajiannya Demkiati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan dibukakan hati yang seluas samudra sehingga bisa bertatap muka, bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita sampai hari akhir nanti. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu sudah menunjukkan 5.45, kita disiplin 5.40 kita mulai. Maka monggo Ustaz Asman Latif, waktu kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Jamaah sekalian yang saya hormati, jamaah Zumiyah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas banyaknya nikmat yang sudah dilimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga dalam masa pandemik ini kita memperoleh hikmah. Salah satunya adalah pengajian-pengajian dengan sarana Zoom ini, sesuatu yang dulu ketika belum ada pandemi mungkin belum sempat dan belum pernah kita lakukan. Ini kemudian setelah adanya pandemik ini menyebabkan yang jauh-jauh bisa berkumpul ya lewat media yang tentu saja semuanya ini kita syukuri. Di balik pandemik ini memang banyak berkah sebetulnya kalau kita bisa untuk mengambilnya. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya hormati, yang dirahmati Allah, Pak Dudi selaku pemrakarsa acara ini dan banyak yang lain, ada yang sudah sering sangat kenal, ada yang mungkin baru 1-2 kali bertemu, tapi yang jelas semuanya saya hormati gitu. Yang disampaikan oleh Pak Dudi kepada saya itu untuk menyampaikan tentang bid'ah itu ya. Jadi nak wong Jawa malah sok difasih-fasih ke jadi bid'ah, kemudian jadi bid'ah. Ada lagi kemudian menjadi bid'ah. Wah itu. Padahal kalau yang benar itu kan bid'ah, karena pakai hamzah, bukan pakai huruf ain gitu ya. Nah ini Pak Iping sebenarnya yang ahli bahasa Arab itu. Memang bid'ah ini banyak menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Karena juga banyak pihak yang kemudian sedikit-sedikit itu dikatakan bid'ah. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan, itu kemudian juga masyarakat itu tanya, ini bid'ah nopo mboten. Nah ini memang menjadi ramai di masyarakat. Ketika sesuatu kemudian didefinisikan sebagai bid'ah, itu memang kemudian menjadi mengkhawatirkan. Karena bid'ah itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang kalau dalam hadis itu dikatakan sesat gitu. Jadi ada sebuah hadis itu dari Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan ia berkata bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, maka kedua matanya memerah, suaranya lantang, dan semangatnya berkobar-kobar, bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando pada bala tentaranya. Beliau bersabda, hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus, sementara aku dan hari kiamat adalah seperti 2 jari ini, di telunjuk dan tengah. Di antara aku dan hari kiamat itu kan sidik nih. Wah, sebatas antara
apa namanya nih, jari telunjuk dan jari tengah itu. Ya. Beliau melanjutkan bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk perkara adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam lafal yang lain yang diriwayatkan oleh Nasa'i, itu kemudian ditambahkan wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu neraka. Ini kan memang berarti sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita yang terkait dengan bid'ah ini. Karena Rasulullah sendiri sampai sempat bersabda bahwa bid'ah itu sesat, dan dalam sabda yang lain diriwayatkan oleh yang lain, ya, sesuatu yang sesat itu adalah neraka ujung-ujungnya. Ya memang bid'ah ini perkara yang kemudian kita harus sangat berhati-hati agar jangan sampai kita masuk di dalam wilayah bid'ah itu. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi dalam surat yang saya baca di awal, itu saya baca dari surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Itu artinya apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka tuntunan agama yang tidak diizinkan Allah. Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang pedih. Yang dimaksudkan di sini itu adalah mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Nggih, niku wau bid'ah itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang penting kemudian adalah bid'ah niku sakjane nopo dan di wilayah apa bid'ah itu sebenarnya sungguhnya berada. Karena memang kemudian tidak bisa kok terus sidik-sidik bid'ah. Apapun yang kemudian kita kerjakan, itu Kanjeng Nabi mboten ngelakoni, kemudian dikatakan bid'ah. Nah ini kan kemudian berarti yang kalau seperti itu menyesatkan, apa namanya, memvonis sesat orang yang kita kategorikan bid'ah itu. Karena sesungguhnya bukan demikian. Kalau kita merujuk pada ayat tadi, yang terkait dengan bid'ah itu adalah yang terhubung dengan tuntunan agama, yang terhubung terkait dengan ibadah mahdhah, ya, di ibadah khusus. Jadi bukan hal-hal yang terkait dengan muamalah, tapi terkait dengan ibadah khusus, ibadah mahdhah, dan juga akidah. Itulah yang tidak boleh ditambah-tambah. Jadi bid'ah sendiri kan itu berasal dari kata bada'ah.
yang artinya itu memulai, mengadakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Artinya kan itu memulai. Kalau dalam hadis yang terkenal itu abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil islami. Jadi memulai dengan membaca basmalah. Nah, itu kan seperti itu ya. Ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Nah, itu bid'ah, itu memulai. Nah, tapi itu tentang sesuatu yang terkait dengan ibadah mahdhah, ibadah khusus, dan juga akidah. Jadi misalnya saja sholat. Sholat ini harus persis sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kok nambah-nambah di dalam sholat. Jadi apa ya, persis sesuai dituntunkan. Hadisnya saya kira sangat jelas. Ya, jadi sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Di dalam hadis yang lain misalnya dikatakan dari Anas, ya, diriwayatkan ia berkata Rasulullah bersabda, apabila ada suatu urusan duniamu, maka kamu lebih tahu mengenainya. Dan apabila ada suatu urusan mengenai agamamu, maka kembalikan kepadaku. Itu. Di naming bab urusan dunia, makan, minum, berpakaian, itu kan muamalah. Itu kamu lebih tahu. Tapi kalau urusan agama, ibadah mahdhah, tadi haji, kemudian akidah, kemudian sholat, nah, itu kembalikan kepadaku. Ojo terus menguaton-watonan. Nah, kalau dari hadis Aisyah itu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam agama kami ini sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya, fahuwa raddun, maka ditolak. Hadis ini sangat jelas. Kalau kita mengada-adakan tentang agama, tentang ibadah mahdhah, maka itu fahuwa raddun, ditolak. Jelas sekali. Nah, inilah kemudian kita perlu berhati-hati. Nah, sebatas mana sebenarnya antara ibadah mahdhah dengan muamalat itu? Misalnya kan yang sering ditanyakan oleh jamaah itu kan, Pak, kalau sholat saya membaca niat, boleh tidak? Nah, maka kita perlu kemudian memilahkan. Boleh, tetapi tidak di dalam sholat. Anak sebelum sholat silahkan. Arep ndonga apa bae, wong nyanyi wae oleh kok sak durunge sholat niku gitu. Sak durunge sholat loh tapi ya. Nah, tapi kalau kemudian sholat itu terus wis oleh. Kan kita sudah tahu batas sholat itu apa. Misalnya batas sholat itu adalah takbiratul ihram, ya, takbir yang kemudian menandakan setelah takbir itu segala sesuatunya menjadi haram yang sebelumnya halal. Ngeten niku. Jadi nak bertakbiratul ihram itu kemudian wis ra oleh
kok terus omong-omongan, mengamingu, ya, apa jenenge, nak tas cilik-cilik niku, idak-idakan sikil, wah, sikut-sikutan. Ini nak sadurunge salat oleh omong-omongan, arep idak-idakan sikil ngantek mlicet, sikut-sikutan ngantek sikute abuh, asal sebelum sholat itu diperbolehkan. Nah, ini kan ingatan niku ya. Tapi ketika sudah sholat itu menjadi tidak boleh karena sudah takbiratul ihram. Jadi ini batas. Maka kemudian yang tidak diperbolehkan itu adalah menganggap bahwa mengucap niat itu masuk di dalam bagian sholat. Ya kemudian ada itu, wah aku lali mau durung maca usoli, berarti aku tak bali meneh salate. Padahal itu tidak termasuk sholat, tidak ada rukun sholat itu. Nah, kalau niat itu kan mesti nggih pun niat. Mosok wong sholat kok ora niat, wong pun wudu barang, napa meleh le sholat teng masjid, kok nganti aku mau lali ra niat deh. Lah wis tekan masjid kok ora niat iki gek kepriye, wis wudu barang kok mosok ra niat sholat itu. Nah, maka ini, tapi kalau itu diucapkan sebelum sholat dan dipahami itu bukan bagian dari sholat, itu silahkan apapun boleh dikerjakan. Kan ini kena kaya nak Pak Dudi dulu diajari saya itu berangkat haji. Nah, di sak regu kali bojo kula niku saya titipkan karena saya tidak bisa berangkat bareng. Kemudian saya menjadi kenal dengan Pak Dudi dan akhirnya ngisi pengajian ini karena kenal dengan Pak Dudi kan. Nah, ketika haji itu kan kita pakai apa? Pakaian ihram gitu ya Pak Dudi ya. Ya. Ini maka ketika sudah kita berikhram, wah itu kan kemudian semuanya menjadi haram. Ya, yang semula sebelumnya halal. Nah, itu batasnya itu adalah ketika kita sudah berikhram. Maka itu kemudian yang hal-hal guyon sing saru-saru, dadi ra oleh nak ngantek guyon didendo, itu kan setelah kita pakai ihram. Karena kita sudah masuk dalam wilayah haji. Ini sama dengan salaman oleh mboten bar salat niku nggih oleh wong salaman kok ora oleh. Tapi jangan dipahami bahwa salaman itu bagian dari salat. Nak pun assalamualaikum, wassalamualaikum itu nggih pun rampung salate. Titik. Nah, setelah itu apapun kemudian boleh kita lakukan yang sesuatu yang membatalkan sholat itu, termasuk salaman. Boleh. Kemudian, nah ini kan yang kemudian wilayah-wilayah yang sering disebutkan sebagai bid'ah kan seperti itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan Al-Quran tadi, surat Asy-Syura ayat yang ke-21, kemudian juga hadis-hadis tadi tentang bid'ah itu. Maka kita pahami bahwa yang namanya bid'ah itu ada pada wilayah ibadah mahdhah dan juga akidah.
Tapi yang di wilayah muamalah itu tidak bid'ah. Maka kemudian berlaku hukum begini, Bapak sekalian, jamaah yang saya hormati. Kalau yang terkait dengan ibadah mahdhah, yang terkait dengan akidah, itu maka segala sesuatu itu tidak boleh dikerjakan kecuali ada tuntunannya. Jelas nggih? Nak mboten ana tuntunane, mboten oleh niku. Lah, kok terus nambah-nambah sing ra ono tuntunane, itulah yang disebut dengan bid'ah. Maka kalau dalam hal ibadah mahdhah, maka kita perlu mencari sakjane dalile niku pripun sing bener. Jangan sampai kita nambah-nambah. Kemudian juga mungkin akan muncul pertanyaan. Nah, sholawatan, niku oleh napa mboten? Nah, sholawatan itu kan muamalat. Itu boleh. Nah, memang kemudian kita harus berhati-hati ketika membaca sholawat di dalam sholat. Nah, ini kemudian memang sesuai dengan tuntunan. Orang-orang terus pakai sholat, wonten sholawat niku kan pas kita duduk atahiyat itu ya, kok terus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kok terus maca sholawat badar. Wah, ya itu tidak boleh. Ya sholawatnya sesuai dengan tuntunan apa yang ada dalam sholat itu, apa yang dikerjakan oleh Nabi. Tapi kalau kemudian sholawatan yang lain di luar sholat, itu harus ditambah-tambah. Kemudian jangan sampai mendekati hal-hal yang berbau syirik. Ini beda lagi dan ya kajiannya ya. Jadi misalnya kalau kan kita tidak diperbolehkan bertawassul kepada selain Allah, kepada selain Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalnya sholawat badar itu kan kita minta tolong, minta keselamatan kepada para pahlawan perang Badar. Nah, ini kan kemudian ini wilayahnya beda. Sudah bukan bid'ah lagi, tapi nanti ini mengenai hal-hal yang terkait dengan syirik gitu ya. Tapi yang sholawatan itu asal di luar sholat, itu tentu saja diperbolehkan. Nah, ini maka tuntunan ibadah mahdhah itu kita perlu hati-hati betul. Yang kita kerjakan itu ya buka tuntunane sing bener niku sing pripun, ampun ngantos kita itu kemudian beribadah nambah-nambah. Nambah-nambah di dalam beribadah. Ini yang tidak diperbolehkan. Puasa kan juga seperti itu. Terus nambah-nambah, wah aku ini kan pun akhir bulan Rajab ini ya, hampir satu bulan lagi poso itu, puasaku kuat, wah tak tambah itu kan Isya misalnya. Lah ini yang kemudian tidak diperbolehkan kan seperti itu. Nambah-nambah karena semuanya harus sesuai dengan tuntunan. Itu yang terkait lagi dengan ibadah dan juga dengan akidah. Tetapi kalau hal-hal yang terkait dengan muamalat, ya muamalat duniawiyah, jadi tadi saya contohkan makan, itu apa saja boleh, ya apa saja boleh, kecuali yang ada larangannya. Kita mau makan apa saja itu boleh,
selama tidak ada larangannya. Jadi mau makan apa? Bakso, apa soto, apa sop, apa gulai, tongseng, tengkleng, wah, itu semuanya boleh itu, ya. Makan apa saja boleh, nggak perlu makan kayu, nak doyan misalnya, ya. Itu boleh. Kan ada yang makan tanah itu di suatu wilayah itu. Jadi apa yang disebut dengan apa tanah lempung itu ada loh yang makan tanah lempung itu di suatu daerah tertentu itu boleh selama tidak ada larangannya. Larangannya apa? Kan dalam Al-Quran dijelaskan yang diperbolehkan itu, yang tidak diperbolehkan itu, misalnya daging babi, kemudian bangkai, kemudian darah, dan juga binatang yang tidak disembelih dengan membaca atas nama Allah, Bismillah. Itu yang dilarang. Yang lain boleh. Enak kan itu. Nah, itu yang terkait dengan muamalah. Pakaian kan juga seperti itu. Ini kan kita juga bermacam-macam pakaiannya. Maksudnya pakai apa dasi, ada yang pakai peci, ada yang tidak pakai. Semuanya boleh. Yang tidak boleh itu kalau apa dilarang oleh agama. Apa misalnya? Ya kita yang laki-laki itu tidak diperbolehkan yang terbuat dari sutra. Kemudian yang dari emas. Itu saja, tapi yang lain boleh. Apa dulu? Zaman saya kecil itu jenis kain itu ada tetoron juga boleh, ada birkolin juga boleh. Sekarang apa namanya saya nggak hafal itu, merek kain itu, sifon juga boleh, ero silahkan. Itu semua pakaian modelnya juga dipersilahkan mau model apa. Yang tidak boleh itu kan pakaian yang membuka aurat. Nah, selama pakaian itu menutup aurat, itu semuanya diperbolehkan. Ini hal-hal yang terkait dengan muamalah duniawiyah. Jadi boleh nanti berpakaian, kemudian maka dulu kan ada perdebatan sengit itu di awal abad 19 tentang sekolah gitu. Lalu apa? Tentang sekolah misalnya ya. Nah, itu sekolah kalau Islam itu kan lesehan, enggak pakai meja kursi. Wah, itu kan dianggap itu agama itu ya, seolah seperti itu. Tapi ini kan muamalat gitu. Dia pakai meja kursi boleh. Ini kan seperti itu ya. Kita juga pergi haji itu silakan. Naik unta, naik pesawat terbang, mau dengan apa kapal laut itu apa semuanya boleh itu ya. Ini hal-hal yang terkait dengan muamalat duniawiyat, sehingga kemudian cara kita bersekolah, cara kita baterainya entek ya. Halo, halo Mas. Nah, saya ngecas dulu ini kok tiba-tiba tinggal 10% lagi. Gangguan sebentar. Tolong Bu Gafifah. Ya. Baterainya hampir habis. Ya, jadi yang namanya muamalat itu seperti itu. Nah, maka di dalam muamalat itu tidak ada bid'ah. Karena bebas semuanya. Termasuk kemudian yang berkaitan misalnya sakniki do usum manake napa
Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku oleh napa mboten? Boleh, karena Isra Mi'raj itu termasuk di dalam muamalat. Jadi bukan kemudian segala sesuatu yang Nabi tidak mengerjakan dan kemudian kita kerjakan itu dinilai sebagai bid'ah. Nanti itu sempit, kita harus seperti itu. Ya, jadi Isra Mi'raj itu asal kemudian itu membawa maslahat duniawiyah. Ini kan diperkenankan. Kita ingat sebuah hadis yang terkenal itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat petani kurma. Kita kan tahu ya, pohon kurma itu untuk penyerbukannya, untuk kawinnya itu kan digebyok-gebyok, oke. Nah, karena kurma itu kan termasuk tanaman yang ada jantan, ada betina. Nah, kita ya itu digebyok-gebyok kayak gitu. Nabi kemudian ngelek ki rasa kaya ngono kuwi. Kok oleh merkoso men, wis ben alami saja. Nah, manut sahabat itu. Tapi kemudian ketika yang lain panen, nah dia itu tidak panen. Ya, nah, dia tidak panen. Kemudian nucuh gitu ya cara Jawane. Pripun iki Rasulullah? Oh ya wis antum a'lamu umuri dunyakum. Nah, bab donya itu kowe luwih ngerti. Nah, kemudian kan ini menjadi ini urusan dunia. Jadi ngebyok kayak kurma itu adalah muamalah, tidak termasuk dalam ibadah maqdhah. Kemudian bepergian mau naik apa itu ibadah umum, ya itu termasuk muamalat. Nah, maka kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam masalah bid'ah ini, maka yang kemudian menjadi sangat penting itu adalah tahu batas-batas mana yang ibadah mahdhah dan mana yang ghairu mahdhah, mana yang bukan ibadah khusus. Nah, karena ini kemudian akan menjadi sangat berbeda hukum menghukuminya. Kalau ibadah mahdhah nambah-nambah bid'ah. Ketika muamalat ghairu mahdhah nambah-nambah silakan, asal tidak ada larangannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya kira itu sebagai pengantar saja. Ini kan banyak orang-orang pintar sebenarnya. Saya kira kita dialog saja, nanti saling melengkapi apa yang kami sampaikan ini. Memang saya kira bid'ah ini penting dan juga sering menjadi bahan perdebatan. Mungkin juga kita punya perbedaan pendapat, itu tidak masalah karena memang Islam itu luas gitu ya. Sehingga kita siap untuk terbuka. Kemudian ya apa, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, itu memperkaya hasanah kita bersama. Demikian Pak Dudi, sementara nanti bisa kita tambahkan ketika dalam dialog untuk masuk lebih dalam lagi. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atur suwun Pak Haji Asman. Sami-sami. Monggo kita buka sesi tanya jawab ya Pak Haji. Nggih, silakan ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya seperti biasa sebut nama kemudian nanti satu pertanyaan langsung dijawab ya Pak Haji. Iya, nanti enggak saya Mas. Nah, oke, makanya malah maklum. Faktor U. Kene ya wis ya enggak apa ya, orang ya wis usia pensiunan sih. Wis sweet. Nah. Monggo Pak Ibu kami persilahkan.
Kalau belum ada, saya yang memulai boleh Pak Haji? Wah, monggo Pak Dudi. Dari tadi kan ada itu ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Nah mungkin bagi yang datangnya belakangan kan belum tahu mahdoh itu sing piye, muamalah itu sing piye. Dah itu saja Pak Haji. Monggo. Oh iya. Jadi gini, wilayah bid'ah itu ada pada ibadah maghdoh. Ibadah maghdoh itu adalah ibadah khusus yang sudah ada tata caranya, sudah ada aturannya, sudah ada manasiknya, gitu ya. Jadi ini misalnya sholat itu ibadah khusus, gitu. Tata caranya jelas, dicontohkan oleh Nabi ngeten niki, dan kemudian juga Nabi malah bersabda, sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat, ya. Jadi ya, ada gangguan nih. Ya itu ibadah maghdoh, termasuk haji. Ya, itu ibadah maghdoh yang sudah ada tuntunannya. Maka di dalam hal yang semacam itu berlaku aturan dasar. Semuanya tidak boleh dikerjakan kecuali ada tuntunannya. Nah, kemudian yang ghairu maghdoh, itu sebenarnya ada istilah lain itu terkait dengan muamalat duniawiyah. Jadi hubungan sesama manusia. Nah, ini karena ada maghdoh, ada ghairu maghdoh itu kan karena hidup ini kan 24 jam beribadah, maka kita hanya kemudian memilahkan saja. Nah, ini misalnya tata cara berpakaian, yang muamalah tadi, tata cara bepergian, tata cara menentukan waktu sholat. Nah, ini adalah muamalat yang seperti itu. Nah, maka batas-batas ini yang menjadi penting. Nah, yang muamalat itu kemudian berlaku aturan dasarnya, semuanya boleh dikerjakan kecuali ada larangannya. Nah, itu memang kunci Pak Dudi. Oke, Mas Tanuman. Mungkin tadi yang terlambat masuk ya. Matur suwun Pak Haji. Monggo, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Saya Mas Dudi ya. Monggo Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi penjelasan tentang bid'ah itu terkait dengan ibadah yang mahdhoh itu ya banyak sudah dipahami, tapi juga sebagian masyarakat tuh masih menganggap ritual-ritual yang bukan mahdhoh itu juga masuk kriteria bid'ah. 40 harian, 100 harian, 1000 hari, seperti itu ya Ustadz ya. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kami itu bingung. Sementara pemahaman kami sejak kecil ditanamkan oleh orang tua, nggak pernah ada yang begituan. Ada Ustadz juga yang sudah membicarakan masalah ritual orang yang meninggal. Kalau menurut pendapat Ustadz, kalau saya berpendapat begini Ustadz, ya monggo Bapak Ibu orang tua yang masih melakukan itu, tapi saya menghormati sebagai undangan. Saya mengagungkan asma Allah dengan membaca Quran. Nyun pencerahan ya Ustadz, soalnya banyak ritual, sholawatan, terbanan, itu kan banyak sekali Ustadz yang masih abu-abu gitu. Matur nuwun Ustadz. Jadi iya betul itu. Ya. Jadi seperti acara 7 hari, kemudian 40 hari, maka kita kemudian yang perlu kita ubah itu adalah cara berpikirnya. Yang pertama, bahwa itu bukan merupakan tuntunan agama kita. Itu yang pertama. Ya dipahami. Ini artinya apa?
Kalau kemudian kita pahami itu bukan tuntunan, maka kemudian kita tidak ada beban. Wong iki ora ana tuntunane, wah aku arep nglakoni ora apa-apa, ora nglakoni ora apa-apa, dan itu juga jelas bukan ibadah maqdhah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa hal-hal yang semacam itu, peringatan 40 dino, 100 dino, kemudian 1000 dino, itu sebagai ibadah maqdhah. Dan bukan, karena tidak ada tuntunannya. Maka kalau kemudian kita bisa memilahkan itu, ya, wah ini ya sudah, saya mengerjakan ini karena ini bukan ibadah maqdhah, saya tidak mengerjakan nggak apa-apa. Apalagi kalau kemudian dikategorikan peringatan-peringatan yang semacam itu memberatkan. Ini kan biasanya kan terkait dengan apa namanya, kematian. Suguhan, orang yang meninggal tapi malah kita menyuguhi yang Ya, banyak-banyak. Membebani itu, membebani. Wis kepaten sedulur, ya, kemudian anak-anak ke apa-apa, waduh itu malah nak durung pitung dino, nak durung disuguh ngantek apa makan sing tenan, kuwi durung bubar. Sudah ngumpul terus, ini kan ada itu daerah seperti itu ya. Iya, Ustaz. Setelah makan besar. Nah, maka yang seperti ini, nah ini tidak ada tuntunan agamanya. Bahkan, nah ini ada sedikit-sedikit peninggalan dari ajaran Hindu. Nah, karena kan itu nak pitung dino itu nilii arwae. Nak 100 dino nginjeng dan seperti itu. Nah, ini kan anak-anak ora diselameti, wah nanti apa? Si meninggal itu nang kono ngrekoso uripe. Lah ini kan kemudian ini apa peninggalan dari agama yang dianut sebelumnya yang memang sudah mengakar lama di Nusantara ini. Maka kemudian Islam ini menggariskan, lah ini mboten nonton tuntunane ngoten. Terus bid'ah napa mboten? Selama menganggap bahwa itu bukan merupakan ibadah maqdhah, maka kategorinya itu bukan bid'ah. Kategorinya itu adalah nanti hukumnya lain. Karena kemudian mempersembahkan sesuatu yang tidak ada itu bisa merupakan apa dekat-dekat dengan syirik. Kemudian karena punya kepercayaan yang tidak ada di dalam Islam. Maka ini termasuk dalam wilayah akidah niku wau. Ya. Nah, ini akidah nanti. Maka akidah itu juga dimurnikan. Ya, kalau kemudian nambah-nambah dalam bidang akidah, itu memang bisa masuk kategori bid'ah. Bid'ah ya gitu ya. Nah, ini jadi maka ya kalau kita sudahlah hal-hal yang seperti itu, kalau memang kemudian sedikit demi sedikit kita hilangkan, yang namanya sedikit demi sedikit itu dijelaskan kepada yang hadir. Nah, niki lho, kalau namung sedina niki mawon karena ini menurut agama, ini tidak ada tuntunannya. Nah, ini seperti itu enak itu. Artinya bahwa kemudian kita melepas, sekaligus kita berdakwah, menjelaskan kepada masyarakat. Nah, ini yang kemudian penting apa namanya ketegaran kita di dalam bersikap. Nah, ini memang penting gitu. Ini mangke niku ora rampung-rampung niku nek peringatan-peringatan memperingati geblake simbah. Wah, itu tiap hari hanya itu kan kayak nak teng Bali nih kok. Tiap hari ada nyepai persembahan. Kalau di Bali ya, dengan sampai kita juga seperti kan sesembahan kepada si arwah. Sakjane ono sithik-sithik ngoten niku lho sakjane ya. Kita bang karena khawatir ndak arwahe ngrekoso, aku kudu nganake selamatan. Nah, ini kan yang sesuatu yang kemudian menjadi tidak benar. Ini akidah, mboten nonton tuntunane. Ngoten ya saya kira ya.
Ya Ustadz, matur nuwun Ustadz pencerahannya. Sami-sami. Ini ada yang bertanya Ustadz lewat chat Nggih. dari Mbak Afifah Inayati. Nggih. Pertanyaannya tanya Ustadz, aduh, gak sebotol ngilang. Berkaitan dengan sholawat, apa benar ada sholawat yang termasuk bid'ah, yang mana yang tidak bid'ah? Ya, oke. Nah, kalau sholawat, ya, sholawat yang bid'ah itu adalah sholawat yang ketika kita baca sholawat di dalam sholat, itu sholawatnya ditambah-tambahi. Karena kan di dalam doa ketika kita duduk tahiyat itu ya, jadi kan setelah membaca syahadat itu kan kita membaca sholawat. Nah maka ini kalau kemudian sholawatnya ditambah-tambahi di dalam sholat, itulah yang bid'ah. Hanya dalam sholat ya. Tapi kalau kemudian kita sholawatan, apik kok niku shollu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan sholawat itu dianjurkan ya, itu tidak bid'ah. Nah, menjadi bid'ah ketika sholawat itu kita baca di dalam sholat dengan nambah-nambah niku wau. Nah, termasuk mboten malah maca sholawat. Makan sholat kan macam-macam itu, ada sholawat nariyah, ada sholawat badar, kok terus diwaca di dalam sholat, ini karena itu yang bid'ah. Nah, kemudian juga bisa menjadi bernilai bid'ah ketika orang mewajibkan dirinya maca sholawat pada peringatan-peringatan tertentu. Nah ini kita memang harus, karena itu kemudian sudah menyangkut akidah tadi itu. Anak malam Jumuah Kliwon, kita harus sholawatan. Nah ini yang kemudian terkait dengan akidah. Nah, itu kira-kira, jadi makanya kita memang harus. Tapi kalau kita mau sholawatan saat waktu-waktu itu silakan saja, tidak ada masalah. Mau sholat sambil nyanyi-nyanyi seperti sholawatannya MH, asal jangan sama dengan sholawatannya Jaduk loh ya. Itu juga punya nyanyian yang lagunya kayak sholawatan Jaduk gitu. Jaduk Ferianto maksudnya seniman Jogja itu. Ini putrane Bagong Kussudiarjo itu orang Nasrani, iso sholawatan itu. Bukan seperti itu sholawatannya, tapi kita mau sholawat silakan, sholatullah salamullah, itu bagus saja. Nah, itu tidak termasuk bid'ah karena itu di luar ibadah mahdhah dan di luar akidah. Ngoten kira-kira jawaban saya. Ini pertanyaan dia yang kedua, apa yang kita lakukan kalau kita melihat praktek bid'ah? Menang wae maksudnya apa? Bener ke? Sajane niku cetha niku. Ya. Kalau kita melihat kemungkaran, itu kan sabda Nabi ya. Maka lakukan dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Nah, kekuasaanmu. Misalnya kalau kita itu menjadi takmir itu, nah, itu kita kan kuasaan oleh kita buat larangan itu apa yang pertama kita lakukan. Kalau kita tidak punya kuasa ya dengan lisan ngandani ape-ape ya. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah diterangke ojo mek wonten bid'ah neraka wae malah do mutung niku gitu. Terus mungkin kullu dolalatin bid'ah, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Bid'ah itu sesat itu neraka. Nah, tapi kita terangkan bid'ah niku ngeten niki lho, niku termasuk nambah-nambahi niku mboten pareng ngoten niku. Itu mau'izah hasanah ya bil hikmah, itu kan Al-Qur'an kan seperti itu. Perintahnya.
Jadi lisan itu ya. Nah, kemudian nak lisan ya rawani, aku iki omeng ngopo malah kok dikabruk. Ya wis di batin wae. Tapi kalau Nabi nameng di batin itu dionekke itu selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman nameng bahasane batin itu. Maka diomongke. Nah, kalau kuat kita berkuasa, misalnya jadi presiden gitu ya, wah sudah gawe apa namanya perpres sing ngelarang bid'ah, wah itu. Nah, tapi karena tidak punya kuasa ya dengan lisan saja. Ini lisan rawani ya wing dibatin, ini nak dibatin ya selemah-lemah iman kok oleh mesake buat kita dikategorikan selemah-lemah iman itu. Itu saya kira itu ya. Itu bid'ah. Tapi memang ini kita perlu hati-hati menyampaikan yang semacam ini. Jabatan gobras gabrus akhirnya wong malah metu saka Islam. Oh, senang Islam ora penak. Sidik-sidik dosa, sidik-sidik neraka. Hanang agama liya ke malah penak mek nesik dongke mek swarga terus nek Islam kok sidik kok neraka wis salat kok isih neraka rekoso tenan. Akhirnya kemudian malah do pindah agama lah. Jangan sampai kemudian kita seperti itu. Nah, maka ini memang bahayanya medsos kan seperti itu ya. Orang kalau Nabi itu kan ngomong empan-papan gitu ya. Pada orang tertentu itu kan isih ngelakoni molimo itu kan. Iya Nabi saya itu ingin masuk Islam nih, aku saya kepengen zina ya. Aku isih seneng main, aku isih seneng mau yang lain itu. Ya wis apa-apa, ning siji wae. Kowe ra entuk ngapusi. Nah, itu dakwah perorangan. Lah kalau sekarang dakwahnya di medsos lewat YouTube, kemudian lewat Facebook, Instagram yang semua, Twitter yang semua orang bisa membuka, kan kemudian dakwah kita kan menjadi tidak bisa terpilah-pilah. Ana sing wong agek mlebu Islam ya maca, ana sing wis dadi kiai ya maca. Ya kemudian akibatnya bisa beragam itu. Ini memang seperti itu ya. Maka ya kalau kita masih bisa tadi dengan kekuasaan, dengan lisan atau dengan di batin itu selemah-lemah iman itu monggo. Saya kira itu Pak Dudi. Oke, atur suwun Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Hajah Dwi Aulia. Pertanyaannya begini. Mohon izin bertanya Ustadz berkaitan dengan perkembangan IT di dunia saat ini. Oh iya. Di mana akan banyak ditemui kegiatan-kegiatan yang belum atau tidak dilakukan oleh Rasul. Dan banyak inovasi dengan perkembangan IT ini. Mohon diberi pencerahan bagaimana kita menyiasati kondisi ini agar tidak melakukan bid'ah. Gitu, Oke. IT lagi. Oke. Jadi kembali kepada definisi tadi, bid'ah itu kan memulai sing sadurunge ora ono. Tetapi sekali lagi bid'ah itu hanya ada pada wilayah ibadah mahdhah, pada akidah, tapi tidak ada pada wilayah muamalat. Nah, mungkin nek dipikir niki Nabi niku riyen nggih mboten nonton pengajian kok nganggo Zoom. Wah, niku terus bid'ah apa mboten Pak Dudi bid'ah. Wong biyen Nabi ra ono pengajian kok lewat Zoom itu. Nah, itu bukan yang seperti itu. Maka ini justru kalau suatu IT itu kan jelas muamalah. Maka kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemaslahatan umat.
kita bisa mengoptimalkan untuk kebaikan pengembangan agama kita. Jadi betul nonton makanya nak Zoom itu ora bid'ah, nak Twitter bid'ah, enggak, itu semuanya tidak dihukumi dengan bid'ah. Selama bahwa apa yang namanya muamalat itu punya manfaat, maslahat itu silahkan. Kan tadi kembali kepada hukum awalnya tadi. Kalau yang terkait dengan muamalat itu semuanya boleh, kecuali yang ada larangannya. Larangannya apa? Lah ya misalnya menampilkan yang pornografi, porno aksi, kemudian menyebarkan hal-hal yang tidak baik, yang hoax, berita-berita bohong di-share, berita-berita bohong di-upload, itu larangan dalam agama. Ya, karena oleh ngapusin itu mau. Nah, tapi kalau yang tidak ada larangannya, itu tetap diperbolehkan. Jadi silahkan manfaatkan IT untuk kemaslahatan umat. Manfaatkan IT sebanyak-banyaknya, seoptimal-optimalnya, semaksimal-maksimalnya untuk kebaikan umat, untuk kemaslahatan agama kita, untuk berdakwah. Itu saya kira harus seperti itu. Kalau kemudian kita tinggalkan, wah, kita akan menjadi umat yang terpinggirkan. Karena sekarang itu ya hampir kalau yang namanya anak-anak muda itu tidak bisa meninggalkan gadgetnya. Ya, jadi hidupnya itu cuma dengan laptop, hidupnya cuma dengan HP. Nah, tapi ya kalau kemudian itu tidak diisi untuk yang hal-hal yang bersifat manfaat, maslahat, maka akan diisi oleh orang lain. Maka kita isi sebaik-baiknya yang seperti itu. Ini mereka kan hanya hidup dengan itu. Mereka sudah jarang ikut pengajian-pengajian di masjid. Pomneh kok pengajian dasawisma itu ketoknya saat ini wong tua-tua sing ngoten niku yang seneng kumpul musik anak-anak iki wegah nak dijak ya mung ketoknya kepeksa. Karena apa? Loh, kita lihat saja lah kalau kita ada dulu sebelum ada pandemik ini ya, nak ngejak pengajian keluarga itu bani itu udah anak-anak muda itu orang ngrungokke. Dia cuma asik dengan HP-nya masing-masing. Maka kalau HP ini tidak kita isi dengan hal yang baik, kita akan ketinggalan. Kedepannya ini akan punya peran yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Jadi saya kira itulah kemanfaatan IT untuk maslahat manfaat bagi agama kita, bagi umat itu. Itu Pak Dudi. Mudah-mudahan sesuai dengan yang maksud ditanyakan ini. Iya. Gitu aja, Bu Hajah. Lili. Iya, Pak. Atur nuwun. Sami-sami. Ini ada yang bertanya dari chat, Ustadz, dari Om Sugeng. Om Sugeng. Derek Tanglet, Ustadz, apakah profesi sebagai supir truk pengantar hewan babi itu termasuk profesi yang diharamkan? Misalnya seperti kurir narkoba atau miras, begitu pertanyaannya. Oke. Ya. Jadi kalau kita masih sebenarnya kan ini kemudian terkait dengan maslahat manfaat itu tadi. Nah, kalau kemarin kan berita di Kota Jogja ya, di daerah apa namanya itu, susulan Kali Nongo itu sebelah barat Jogja, kota ini ya. Itu kan dulu tempat untuk memelihara babi itu ya. B2. Ya, B2. Alhamdulillah kemarin itu sudah dientaskan, mereka sudah pindah profesinya. Kemarin diresmikan oleh Pak Wali, saya lihat beritanya itu.
Artinya mereka sudah berpindah profesi dari pemelihara babi, kemudian pindah ke kegiatan profesi yang lain. Nah ini saya kira. Jadi termasuk kemudian lah pripun lah kalau niku tugasnya apa ngeterke babi kok diterke ya ngangkut lah gitu. Nak ngeterke kacah sekolah itu. Tugasnya niku ngangkut babi itu. Oh ya, ya selama itu kita punya kuasa untuk tidak ya kemudian apa namanya kita bisa alih Halo, kemut Pak Haji, handphonenya. Halo. Masih mute Pak Ustadz. Di mute, dibuka dulu. Mikrofonnya masih. Di pojokan itu loh. Halo. Udah tangannya tetap nggak bisa ya? Oh, sudah. Sudah. Tangannya gratis soalnya ini. Iso balekke kerjaan. Generasi lama. Contone tak menang wae tanganku wah iki. Ayo tangi aku iki ra ngerti mos jane tak tanganku leubah kok cepet banget iki kursore iki. Mlayu wae rapas-rapas terus. Oke, tekan apa mau? Nggih. Jadi ngangkut itu tadi ya silahkan, jelas bukan bid'ah. Kemudian kalau kemudian ya apa itu kan sesuatu yang tidak baik gitu ya kita tahu kita sadari ya kemudian kalau memang terpaksa sebelum kemudian pada saatnya ada usaha untuk hijrah kan gitu ya. Nah, nanti ini kita upaya untuk hijrah ya sedikit demi sedikit gitu tidak langsung kemudian mungkin kita sambil mati mencari yang lain podole ngangkut ngangkut liyane ngangkut cah sekolah atau apa gitu mungkin cara cah sekolah soalnya ya ngangkut yang lain gitulah jangan babi lah itu. Nah itu saya kira seperti itu. Ya kemudian ya saya kira kita banyak beristighfar kalau kemudian terpaksa kita melakukan pekerjaan yang seperti itu. Memang ini berat itu saya kira pekerjaan dalam era sekarang ini kita sudah tidak bisa dosa, itu juga nanti repot kalau seperti itu. Nanti terus anak bojone tidak makan, ini kan repot juga seperti itu. Maka ya kemudian sedikit demi sedikit suruh pindah untuk ganti profesi, bukan profesi ya, tapi yang diangkut yang lain gitu. Saya kira itu yang bisa saya jawab Pak Dudi. Oke, matur suwun Ustaz. Ini ada yang bertanya lagi dari chat, dari Mbak Diah. Izin tanya Ustadz, apakah Masjid Besar Kauman akan mengadakan peringatan Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, dan lain-lain? Mengingat banyak masjid yang sekarang tidak mengadakan lagi karena alasan bid'ah. Padahal dulu waktu saya kecil itu ada terus gitu loh, Ustaz. Nah, itu monggo. Oke. Nah, kalau yang kami adakan itu adalah sebenarnya pengajian. Pengajian itu kan kami adakan rutin. Misalnya besok Ahad itu kan saya selalu tiap asar itu kan pengajian wal asri itu seminggu pisan itu. Nah, karena besok itu pas dekat dengan Isra Mi'raj ya, kemudian saya temanya tentang Isra Mi'raj. Jadi itu saja sebenarnya.
bukan kemudian itu Isra Mi'raj, tapi ya pengajian yang kemudian karena pas Isra Mi'raj ya kemudian temanya Isra dan Mi'raj. Nah, tapi memang sebenarnya juga tidak masalah menjadi dia menyelenggarakan seperti misalnya Nuzulul Quran itu kita adakan memang ya, kita adakan meskipun tidak harus tepat misalnya malam 17 atau malam apa ya, kemudian tergantung ustadz sing rada apik ora mung kaya aku ngene iki iso tampil gitu. Nah, ini manut waktune. Itu peringatan Isra kalau ini kan tapi sekarang kan pandemik ya. Jadi kita tidak selenggarakan sing agak besar-besaran begitu. Tetapi pada intinya memang itu di luar ibadah mahdhah. Sehingga kalau saya itu memang berpikir ini tidak masuk dalam kategori bid'ah. Itu adalah muamalat duniawiyah. Seperti kalau kita ulang tahun, itu bukan bid'ah karena itu bukan kecuali kalau kemudian yang ditakutkan itu tasabuh itu meniru-niru agama lain ya, memirip-mirip tasabuh meniru-niru agama yang dilakukan oleh agama yang lain itu. Tapi kalau dari si bid'ah atau tidak bid'ah itu tidak masuk dalam kategori itu. Nah, tapi karena ini tidak kami selenggarakan tahun ini itu karena ada pandemi. Memang kami tidak kumpul. Karena kami ini pengajian itu kan kemudian masuk dalam kategori pengajian akbar itu. Karena kalau kami pengajian yang biasa dulu sebelum pandemi, pengajian rutin, misalnya Sabtu subuh atau malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin itu kan pengajian biasanya pun 300 gitu. Nah, pengajian akbar kan menjadi berlipat-lipat dan itu tentu akan mencederai protokol kesehatan. Karena masjid gede itu kebetulan kan mendapatkan pengawasan terus-menerus. Karena itu dikhawatirkan kalau kumpul banyak itu akan bisa menjadi kluster baru. Sehingga kalau kemudian dilalah kalau ada yang kemudian terkena kan bisa menjadi ditutup itu malah rada diraih untuk sholat kan itu. Padahal sepenting kan gue sholat itu. Maka sekarang ya yang pengajian apalagi pengajian akbar itu ya sementara kami tiadakan, bukan karena bid'ah tapi karena pandemi. Itu ya saya kira ya. Matur suwun. Ada lagi dari Om Heri Setiawan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi Muhammad SAW pada saat tahiyat awal dan akhir pernah mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Matur nuwun. Ini mungkin yang digarisbawahi Sayyidina ini yang mungkin. Oke. Ya. Jadi memang kalau dalam tuntunan sholat dari hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang bisa dijadikan rujukan, hadis-hadis yang kemudian bisa menjadi hujah, artinya bisa kita pegang, itu memang Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi. Tapi apakah Nabi nggih maca ngoten niku? Nah, kita tidak tahu wong oleh maca niku mboten seru. Nah, inilah hadis itu kan ngoten niku nggih repotnya itu. Apa Nabi ya maca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah maca syahadat itu kan ya, para sahabat itu kan bahkan syahadatnya dan kamu Rasulullah. Cukup gitu. Beda. Karena nonton wonge gitu loh. Artinya ini apakah itu tapi itu kan yang dibaca keras. Nah, kalau maca sholawat itu kan memang tidak keras, beda dengan membaca Fatihah, beda dengan ketika bertakbir, beda dengan ketika membaca surat,
beda dengan membaca Sami Allahu liman hamidah atau Assalamualaikum, itu keras, jelas. Tetapi kalau yang bacaan-bacaan syir, ya, bukan jahr, bukan keras, bacaan yang pelan. Nah, ini memang Nabi hanya mengajarkan mocone ngeten iki. Kalau saya ditanya, Nabi maca mboten, wallahu a'lam. Apa yo memang tidak ada tuntunannya yang jelas. Tapi kalau tuntunan yang ada jelas yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ya. Jadi memang mboten ngangge napa? Sayyidina. Memang wong Jawa itu kan rikuan ya, alus orang Jawa itu. Nggak berani kok ngomong Jawa itu langsung nyebut jeneng itu. Ya. Kabeh itu mesti nganggo apa namanya? Kata sandang depannya itu. Enggak pernah orang Jawa itu langsung manggil namanya, apalagi kepada orang yang lebih tua, yang dihormati itu. Ini kan berbeda dengan di Barat itu kan ngundang bapaknya ya langsung jenenge. Orang kayak bapak atau apa gitu, tapi ya langsung, misalnya bapaknya namanya Dudi, ya langsung Dudi. Itu anaknya ngoten niku. Tapi ini kan ini adat kebiasaan itu ya. Nah, kita orang Jawa itu kan ngoten niku. Wah, mosok nyebutke kalih sapa Sri Sultan yang kanjeng kok. Nabi kok malah nganggo kanjeng itu. Kan kemudian nganggo sayyidina. Tapi itu enggak usah. Kalau di luar sholat silahkan ada nganggo gelar sing dawa banget. Oh, tapi kalau di dalam sholat, nah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Itu. Jadi mboten sah dipun tambah-tambahi. Ya ora mriku wong karo apa yang mulia, yang terhormat, ini nyebut Nabi langsung jeneng. Ketoke memang ora sak mungkin ilat ati wong Jawa itu ya. Wah, kudu nganggo sayyidina ora wangun, mosok langsung jangkar. Nah, jangkar enak cara Jawa gitu. Nah, ini yang kemudian kita hilang ini karena hanya adat kita saja. Langsung nyebut jeneng itu tidak, kan kita itu juga kalau dalam doa dituntunkan dalam Al-Qur'an kan hadis kan juga langsung nyebut kanjeng Nabi itu ya kamu itu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu malah apa? Ada dalam Al-Qur'an nyebut Allah itu langsung kamu. Itu dongane Nabi Yunus ya. Oh, Nabi Adam. Nah, kita diturunkan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu rasa Gusti barang loh itu, malah kamu. Nah, tidak ada Tuhan selain kamu. Oh, itu malah nak cara kan kowe kasar banget wong karo Gusti Allah kok kowe. Nah, tapi ini karena tuntunan agamanya memang seperti itu, ya kita hilangkan. Kok riko ranggo sayyidina enggak lah, ini itu adat saja karena tuntunan agamanya, dan tuntunan agama itulah yang paling benar, maka itulah yang kita ikuti. Saya kira ngoten Mas Pak Dudi. Sarujuk nggih Mas Heri. Om Heri. Om Heri ya. Ada lagi Pak Ustadz? Tak apa-apa toh ini? Nggak apa-apa. Saya yakin mesti banyak yang bertanya. Ini dari Mbak Nur Jazilah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya puasa 3 bulan berturut-turut mulai dari Rajab, Sya'ban, dan Ramadan? Itu pertanyaannya. Oke. Jadi puasa 3 bulan berturut-turut tanpa jeda itu tidak ada tuntunannya. Yang ada puasa berturut-turut itu adalah hanya puasa Ramadan. Itu sebulan nutuk tanpa ada jeda.
pernah ada salah seorang sahabat Nabi yang karena kepingin saking bersyukurnya kepada Allah, itu kemudian kepingin poso pendak dino. Nah, kemudian oleh Nabi, nggak boleh seperti itu poso saben dino itu. Nah, poso paling kerap dewi itu adalah puasanya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu puasanya selang-seling. Sedino poso, sedino ora, sedino poso. Jadi misalnya sekarang Sabtu poso, besok Minggu ngira poso, besok Senin puasa lagi, Selasa libur, Rebu puasa lagi. Itu puasanya Nabi Daud. Itu yang paling diperbolehkan oleh Nabi saukai-ukai wong poso, sebanyak-banyaknya orang puasa itu adalah selang-seling 2 hari sekali itu dalam berpuasa. Nah, bagaimana dengan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan? Ramadan jelas ada tuntunannya, puasa sebulan penuh. Kemudian Rajab dan Sya'ban, ini hadisnya itu memang Nabi banyak melakukan berpuasa pada 2 bulan itu, Rajab dan Sya'ban. Tapi banyaknya puasa Nabi menurut hadis yang sahih itu bukan kemudian berturut-turut, tetapi yang dikerjakan Nabi itu adalah puasa sunnah yang memang sering dikerjakan oleh Nabi, yaitu puasa tiap hari Senin, puasa tiap hari Kamis, dan puasa padang bulan, Ayyamul Bid, gitu ya. Jadi tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, ya bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu tidak di luar itu. Ya, artinya yang Senin, Kamis sama padang bulan itu yang hadis yang sahih yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kemudian kok terus 90 hari atau mungkin 89 kalau ada yang 29 bulannya Sya'ban atau Rajab itu kemudian puasa turut-turut. Itulah yang kemudian, karena ini adalah puasa itu adalah ibadah mahdhah, maka ini yang kemudian disebut dengan menambah-nambah. Jadi bid'ah itu ya yang seperti itu. Tentang puasa, Nabi wira poso kok malah poso, mosok arep ngungkuli Nabi 30 dino itu juga berat itu. Nabi tidak ngelakoni, meskipun mungkin kita kuat. Tapi karena tidak ada tuntunannya, maka tidak usah kita kerjakan. Kalau mau puasa, ya paling banyak puasa Daud niku wau, 2 dino pisan, sehari puasa sehari tidak. Atau kalau yang seperti dikatakan Nabi itu adalah puasa Senin, Kamis, dan puasa padang bulan mau 13, 14, 15 bulan Hijriah, Rajab dan Sya'ban. Saya kira itu Pak Dudi. Matur suwun Ustaz Asman. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Bisa sebut nama? Halo? Oh, ini ada yang dari chat lagi, Ustaz. Dari Om Heri lagi. Oh ya. Tanduk, Ustaz. Silakan. Mau bukti radar. Tadi Ustadz ngendika jika profesi kita saat ini tidak sesuai perintah agama, maka pelan-pelan mencari pekerjaan yang halal. Contohnya ribawi. Belum apa ini sebentar. Belum dapat pekerjaan baru tapi sudah keburu dipanggil, itu gimana Ustadz? Ya, di prinsipnya adalah karena ini adalah mengenai pekerjaan, ya,
Ini kan semuanya boleh, kecuali yang ada larangannya. Jadi silahkan, kita bekerja apa saja. Apakah menjadi petani, apakah mau dagang mobil, apakah mau jadi pengacara, apakah mau jadi hakim, kemudian jaksa, dan sebagainya, semuanya saja itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu memang yang jelas-jelas ada larangannya. Apa larangan pekerjaan yang tidak diperbolehkan itu? Nah, misalnya tadi sudah sampaikan contohnya ada dagang narkoba, terus memelihara babi, kemudian menjual barang-barang yang haram. Lah itu yang larangannya kan jelas seperti itu. Tapi yang selama tidak ada larangannya itu tetap diperbolehkan. Saya kira itu. Jadi Islam itu memang ya mudah, simple, dan kemudian juga jangan dibuat susah sendiri itu. Kemudian membuat Islam itu sempit. Wah, Islam kosong enggak. Islam itu mudah. Islam itu gampang. Nah, itu ya. Dan tidak usah kemudian kita justru mempersulit diri dalam berislam ini. Dan dengan itu kan Islam akan berkembang. Pak Dudi, Pak Heri Setiawan. Heri Setiawan. Matur suwun Pak Ustadz. Satu pertanyaan lagi kalau ada, monggo dipersilahkan. Halo? Tidak ada yang bertanya? Ya. Oke, kalau tidak. Halo? Mungkin kan ya kan sudah ditanyakan yang sebelumnya gitu. Ya, sudah masuk yang di depannya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian, ya. Tapi tadi yang menarik bahwa dari apa yang kita lakukan lewat pengajian Zoom ini diperbolehkan ya Ustadz, karena waktu Nabi kan nggak ada, zaman Nabi kan nggak ada IT dan sebagainya. Saya rada ayem ini kayak, kayak didiain kayak. Kemudian yang menarik tadi apa tuh ya? Waduh, lali cek. Apa yang kita lakukan, nah ini tentang ibadah mahdoh dan muamalah tadi yang saya simpulkan. Pokoknya nek sing mahdoh ki nek sing sesuai aturan, ya wis kita manut aturan dan tuntunannya seperti itu ya begitu gitu kan. Nek sing muamalah sing seperti itu ya begitu saja. Diingat waktu haji itu Ustadz Yusuf bilang, nek kalau ada yang bertahan, Pak Ustadz nek haji kok kudu tengen mriki piye? Beliau jawabnya, ambien ki tuntunane anune ya ngene ya wis ngene. Kowe rasa protes kan gitu. Karena kalau berdebat marah sida munggah kaji kan itu mah mengurus kok kenapa tawafe kok kudu ping 7 kok kudu ning sa'i ya kono kene-kene ya kesuwen kan gitu. Nah itu berarti termasuk ya ibadah mahdoh tadi ya. Ya wis ngono kan gitu. Nggih, terima kasih Ustaz. Pencerahannya masuk ini masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah. Alhamdulillah topik hari ini bid'ah sedikit membuka wawasan dan wacana kita. Kira-kira sing yakin ya wis kita lakukan. Nek sing kira-kira kok itu tadi ya yang rada anu ya wis sah kan gitu. Sambil menunggu Pak Carek bisa difoto ya. Halo. Monggo Bapak Ibu kita tampilkan pic-nya buat arsip kita. Alhamdulillah di episode yang ke-40 ini tadi yang hadir sekitar 62, yang izin 3 sekitar 65 Ustadz. Alhamdulillah.
tidak mengira benar-benar sampai di episode 40 masih sebanyak ini. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu yang belum ada pick-nya nggih. Yuk. Monggo. Yuk. Oh, bareng-bareng. Iya, bisa dibuka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Ya, udah. Pun. Oke. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, saya Judi selaku pribadi dan pengurus Yayasan Adriati sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat panjenengan semua yang masih tetap setia di episode sampai ke 40 ini. Saya ingin mendapat masukan dari Bapak Ibu panjenengan karena sebentar lagi kan kita mau Ramadan. Insya Allah kita masih sampai di bulan Maret. Kemudian di 2 Sabtu pertama itu belum Ramadan. Insya Allah kita mau masih terus. Nah, ketika nanti di bulan Ramadan, apakah pengajian ini masih dibutuhkan apa tidak? Saya minta masukannya, nanti bisa ke Japri ke nomor saya atau nomornya Pak Cari Eko yang di flyer di undangan. Jadi mohon masukannya kalau memang insya Allah kita masih diharapkan untuk terus hadir, insya Allah kita siap. Tapi kalau kita berhenti dulu di bulan Ramadan karena kita mau fokus ibadah, ya monggo. Saya insya Allah saya siap pokoknya. Nek kon mandek ya siap, nek kon terus ya insya Allah siap. Itu. Yang kedua, insya Allah yang akan hadir di Zoom Sabtu depan, sebentar ada bakul roti liwat. Itu Pak. Toilet seroban. Insya Allah yang akan hadir di Zoom kita Sabtu depan adalah Insinyur Johani Suhaili dari teman UI, Fakultas Teknik Sipil UI. Kemudian apa tadi? Oh ya, ini nanti sebelum ditutup Ustadz Asman ada titipan doa dari kepada Bapak Sudarsono bin Prawiro Puspito dan Bu Hajah Supartini Sriono yang sedang sakit. Mohon didoakan ya nanti sebelum kita tutup. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Patmanapas 89, Patmanapas 90, teman-teman Panem, kemudian teman-teman Haji Alba Kota 2012, ada teman-teman dari Kota Gede, juga teman-teman tadi ada Joksin Lawas, juga Alhamdulillah. Ada Bu Atun juga tadi Pak Haji. Oh gitu ya, wah. Allah, subhanallah. Kemudian ada Pak Haji Harsoyo, matur nuwun Bapak. Semoga kita dipertemukan lagi di Sabtu depan, ya. Amin. Monggo Pak Haji sebelum ditutup dipimpin doanya dulu, ya. Mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tundukkan wajah dan hati kita sejenak untuk bermunajat penuh husnudzon pada Allah. Semoga doa kita akan didengar dan dikabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim azim sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Asman Latif yang sudah memberikan tausiahnya pada hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah Ustadz. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup dengan sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi insya Allah di Sabtu depan ya, bersama Ustadz Johannes Suhaili. Matur nuwun Bapak Ibu semua, matur nuwun. Bareng-bareng matur nuwun Mas Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Bareng-bareng Om. Nggih, matur suwun Om Heri. Nggih. Pamit. Nggih, matur nuwun Pak Haji. Jangan lupa setelah ini masih ada kajian Al-Qur'an bersama dengan Jeng Wisnu. Monggo Jeng Wisnu. Nggih, matur nuwun Om Dudi. Nggih. Ya, monggo yang